Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati yaitu ketua dari STIBA Bapak Haji Supardi SSMM beserta wakil ketua yaitu Ibu Sari, dan juga perwakilan dari STB Bapak Parimin beserta Bapak dan Ibu dosen sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di tempat yang mulia ini, insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini kita dipertemukan oleh Allah dengan qada dan qadarnya Allah, sehingga apapun rencana manusia kita yakin bahwasanya Allah yang hanya bisa menentukan segala apa yang menjadi ketentuan atau keinginan manusia. Itu yang harus kita yakini. Al-imanu bil qada wal qadar. Jadi jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita kecewa kok hasil ini padahal persiapannya kayak gitu. Ya. Padahal sudah seakan-akan sudah sempurna, maksimal keinginan kita. Persiapannya luar biasa. Tapi kok hasilnya seperti ini? Ya sudah ya, untuk soal hasil semuanya Allah yang menentukan, kita serahkan kepada Allah. Sehingga apa? Saya teringat kata-kata dari almarhum Kiai Zarkasi, yaitu salah satu pendiri Pondok Modern Gontor. Saya akan tetap mengajar walaupun murid-murid saya tinggal 10 orang. Kalaupun tinggal 1 orang, saya tetap akan mengajarnya, kata beliau. Dan kalaupun tidak ada lagi murid yang mau belajar di sini, maka saya akan mengajar dengan buku menulis. Jadi inilah motivasi kita di sini, yaitu khususnya perjuangan kita bersama di kampus Satya Widya ini tidak lain, kita berusaha maksimal dulu. Soal hasil Allah nanti yang mengarahkan, menentukan apapun yang memberikan terbaik untuk kita. Tidak mungkin Allah itu menyalahi janjinya tadi yang dikatakan Pak Rusdi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Janjinya Gusti Allah sudah pasti nih.
in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha, jika engkau sebaliknya berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebentar lagi masuk kepada bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Ramadan fi atabatil bab. Nopo itu? Pak Karim. Lagi tidur ya. Ramadan fi atabatil bab. Nopo maksudnya? Ramadan sudah berada di depan pintu. Jadi maksudnya apa? Ini kalau ibarat lampu itu sudah lampu kuning, kita harus persiapan benar-benar. Apa sehingga yang harus kita siapkan ketika Ramadan sudah di depan pintu gerbang kita untuk masuk kepada Ramadan? Yang pertama yaitu kita harus koreksi diri. Kalaupun tahun kemarin kita punya hutang puasa, maka harus kita selesaikan puasa kita sebelum masuk pada Ramadan di tahun ini. Ustaz, saya ingat masih kurang satu, saya kemarin bolong puasa tahun kemarin. Maka monggo diselesaikan satu hutang itu sebelum datang bulan Ramadan yang akan kita jalani. Selesaikan dulu hutangnya. Kalau tidak selesai bagaimana? Nah, nanti berarti kita kotor. Suatu saat tetap hutang adalah hutang, tetap harus kita bayar. Yang kedua apa? Kita harus persiapkan yaitu bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri itu apa sih? Kita memohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah. Sari'u itu bergegaslah, cepet-cepet toh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian itu untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Jadi yang biasanya awak dhewe niki mboten nate salat, mulai iki jane mlebu Ramadan, kita mulai salat 5 waktu, berusaha untuk tidak bolong. Mohon ampun kepada Allah dalam artian kita meminta kepada Allah taubat dan kita menambal apa yang menjadi kesalahan kita untuk menjadi kebaikan. Bukan terus mengulangi lagi masuk Ramadan malah ditinggal sholat 5 waktu ini. Seperti itu. Jadi taubat kepada Allah. Apa janji Allah bagi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang sudah dia lakukan? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, maka bagi dia itu adalah apa? Jannah, surga yang mana luasnya antara bumi dan langit. Ini untuk kita yang memang benar-benar bertobat, akhirnya menuju pada tingkatan al-muttaqin, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Kok bisa Ustaz? Iya, karena kita sudah meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, kita akan menuju menjalani apa yang menjadi perintah Gusti
Maka ini kita uiddat lil muttaqin. Maka janji Allah kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang Allah dan menjalankan perintah Allah, maka baginya apa? Jannatun, surga. Arduha, yang mana luasnya samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Niki napa mawon perintah Gusti Allah? Perintah Gusti Allah terutama ketika kita sudah mau masuk Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan alaikumusiyam, yaitu berpuasa. Monggo wajib berpuasa, jalani puasanya teman-teman. Apapun alasannya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berpuasa. Kecuali memang ada pengecualian, kita sakit dan lain sebagainya. Lalu yang kedua apa yang harus kita lakukan ketika sebelum Ramadan tiba ini? Yaitu kita memohon maaf di antara manusia, saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, kita saling memaafkan sepuro-sepuroan. Pak Parji, kula nedhi ngapunten dengan kata badhe wonten salah kula, khilaf kula niki mau masuk bulan Ramadan, monggo saling memaafkan. Kula panjenengan kosong-kosong bukan hanya ketika Idul Fitri. Kena nopo? Ustaz kok harus seperti ini, Pak Marimin? Kula nedhi ngapunten nggih. Nggih. Bu Sari, nah, kenapa terjadi seperti ini? Harus kita sucikan, ya. Kita bersihkan diri kita. Kenapa? Karena janji Allah nopo? Lis-shaimina farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Sebelum menuju kebahagiaan yang dua ini, diperseni awake dhewe, diperseni atine awake dhewe, teko iri, teko dendam, teko hasud, teko napa ngrasani ya, teko benci ambek tiyang, diperseni. Kenapa? Kita akan menuju dua kebahagiaan ketika di bulan Ramadan. Lisoimina, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan. Yang satu farhatun inda fitri, bahagia orang yang berpuasa itu ketika masuk pada waktu berbuka. Sampai lek buka seneng mboten? Oh, seneng. Nggih. Seneng. Dinten iki ya. Betul napa mboten? Betul. Nah, terus farhatun inda fitri, ketika kita mau berbuka itu senenge bukan main, itu menjadi nasib Gusti Allah. Gak mungkin wong poso terus jam buka malah sedih, Mas, jam buka poso batal gitu, gak mungkin, bener. Kalau wis dicetak kali Gusti Allah kayak ngoten, farhatun pasti bahagia wong jam buka. Nah, bahagia yang kedua niku napa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Ini yang penting. Bahagia bagi orang yang berpuasa nopo? Inda liqa'i rabbih, akan bertemu dengan Tuhannya. Liqa niku kalau dalam kaidah bahasa Arab niku pertemuan yang mana saling berhadapan. Kita nanti akan dipertemukan dengan Gusti Allah bagi orang yang senang berpuasa. Ini janji Allah. Farhatun, akan bahagia kita yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita ruku sujud gak ngerti gak ketok sapa sing akan kita wujudnya Allah bagaimana. Nah, ini janji Allah khusus bagi orang yang berpuasa, lis-shaimina farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi wong sing puasa mending akan dipertemukan dengan Allah, dengan Tuhannya. Bertemu berhadapan. Luar biasa ini. Kebahagiaan seperti ini tidak akan dimiliki oleh amalan-amalan yang lain selain memang ahli orang yang memang berpuasa.
puasa. Gitu. Oleh karena itu, sebelum kita ketemu dengan Allah, dengan Tuhan kita, makanya sebelum masuk Ramadan, bersih awak, ngresiki awak dhewe. Sepuro-sepuroan padha ikhlasi sedaya masuk pada bulan Ramadan, enak awak dhewe. Yang ketiga apa? Yang harus kita lakukan, yaitu dalam bahasa Jawa ini dibawa oleh Sunan Kalijaga, yaitu megengan. Adat Jawa ini megengan. Ustaz, apa wajib megengan? Asli megengan dalam kamus bahasa Indonesia niku ngempet asli. Ya, sama golek mesti asli ngempet. Ngempet niku napa maksude Sunan Kalijaga siyen ngadakno megengan iki bukan hanya wujud si bacaan tok gawe apem terus kirim-kirim tonggo mboten, tapi ada di balik itu apa filosofinya, yaitu ngadakno megengan jangi Ramadan teko ayo megengan ngempet teko apa sing biasa maksiat ngempet mulai ngerengkak mulai maksiat biasa rasan-rasan mulai ngempet saiki jangi Ramadan saya tak empet rasan-rasane kowe ditresno mari Ramadan. Jadi ngempet iku maksudnya megengan biasane awak dhewe ninggal salat diempet Mas yo terakhir wis jangi asar iki tak salat ae mulai ditoto. Itu maksudnya megengan. Ya. Jadi intinya nopo kita semua ini menyambut Ramadan akhirnya dengan sukacita, dengan bahagia. Janjine Allah dalam hadisnya Rasulullah, hadis Nabi, wong sing teko Ramadan dengan kebahagiaan dalam dirinya, janjinya Allah, yaitu surga. Bahagia tok awak dhewe, ya Allah, mantun-mantun sudah menjelang Ramadan. Seneng awak dhewe, farihah, yafrah, seneng bahagia. Maka iku wis wong kaya ngeten iki wis itu stempele mlebu suwarga. Apa meneh nglakoni poso di dalam bulan Ramadan. Niku yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu minta ampun kepada Allah, tobat apa yang sudah kita jalani selama ini, hubungannya kita dosa dengan Allah. Yang kedua, kita saling memaafkan antara kita manusia, supaya nopo ketika masuk Ramadan tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, yang ada hanya ucapan-ucapan, kalam-kalam, lisan kita hanya zikir wirid yang baik-baik sesama manusia. Yang ketiga nopo niku wau, yaitu megengan, ngempet dengan segala perbuatan, apalagi sebelum Ramadan dan masuk Ramadan, maka kita harus jaga. Jangan jawil koncone iku lho. Sapa? Bambang biasane atau ganti klambi. Ya, klambi niku ayo saiki wis Ramadan, gak usah dibahas. Nah, paham iki. Wis gak usah bahas ngono. Bahas apa sing api-api. Iku maksudnya ngempet niku wae. Terus Ustadz, kalau sudah masuk Ramadan bagaimana? Ya, apa yang harus kita lakukan? Niki sing penting. Kalau tadi sebelum masuk Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Pertama yaitu kita harus perbanyak amal soleh kita. Ya. Saling berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan khususnya, wabil khusus, yaitu perbanyak membaca Quran, Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, mulai masuk Ramadan kita buka Al-Qur'an kita baca. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah satu kegunaannya,
untuk menyembuhkan segala penyakit dalam diri kita. Loro, iri, keji, maca Al-Quran mulai terkikis hilang. Ya, bisa lah yakin wong ahli Quran gak ngira ono iri. Wong ahli dzikir gak ngira ono dengkine. Yakin kula. Kenapa ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wong sing ahli dzikir, ahli maca Quran, ahli sholawat, ahli wirid gak ngira ono rasa iri dengki nang ati. Kenapa? Tatmainnul qulub. Mulai atine wis tenang, mutmain, tenang. Tenang itu ya apa? Masya Allah, enak ngoten nggih. Wis Pak Waringin sampai ini dirasani ambil wadani jarno ae. Lho iki lho. Iku lek wong atine bersih jarno ae. Bah ngerasani sampai lambene ora rasa-rasa. Jarno ae. Kenapa wae iso ngomong jarno ae? Polahe atine wis tenang. Siji ambek wong atine gak tenang langsung. Mosok kapan? Apa sing dirasani? Kurang ajar aja nih. Ayo, berarti atine gak tenang. Jadi hati kita wis tertata, maka insya Allah semua menghadapi permasalahan yang harusnya besar menjadi kecil, yang kecil menjadi hal yang biasa. Allah kabeh awak dhewe kali nglakoni urip iki ana sutradara. Di jlungupno gak ngira awak dhewe jlungup, ya. Dijatuhno gak mungkin awak dhewe jatuh di hadapan Allah. Umpama diangkat atau disanjung-sanjung menungso belum tentu awak dhewe disanjung Gusti Allah. Apa yang menjadi keinginan kita? Ridho Allah, hanya ridhonya Gusti Allah. Lapo kok mikiri omongane wong, lapo kok mikiri omongane tonggo, lapo kok mikir omongane kon. Wis ridhone Gusti Allah, yang penting selama itu baik untuk kita jalani. Seperti itu. Perbanyak baca Al-Quran, terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai terus kita sibukkan dengan baca Al-Quran. Nang warung kopi yo ngono. Wudu, nyekel Al-Quran, ya nyekel HP yang ada Al-Quran, mulai baca. Kenapa kok membaca bukan menghafal? Karena membaca inilah yang menjadi nanti dua pahala kita kalau beratul-beratul dalam membaca. Untuk pahala jihad, usaha dalam membaca. Yang kedua, pahala dalam membaca ayat-ayat berhuruf dari Al-Quran. Satu huruf Al-Quran diganti dengan 10 kebaikan. Satu huruf alif itu siji, lam siji meneh, mim siji meneh. Dan ini banyak yang kita baca. Ida waqatul waqi'ah laysa li waqatiha lima khamidatur rabi'ah ida rujatil ardu rajah wis piro. Di dalam Ramadan ditingkatkan lagi pahalanya, bukan hanya 10, berlipat-lipat. Yang kedua apa? Selain membaca Al-Quran, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam apa? Terutama selain membaca Al-Quran apa? Sedekah. Kata mumpung iki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, ya, kita perbanyak sedekah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yaitu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Nah ini ciri-cirinya orang bertakwa. Ciri-ciri ini sampai ini wong duwe iman lan takwa. Ojo ngaku takwa lek gak nglakoni iki. Napa ciri-ciri ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Niki. Sampeyan ketika masuk Ramadan berlomba-lomba dalam bersedekah,
Tapi ojo delok sampean ana dhuwit napa mboten. Ciri-cirine wong sing memang bertakwa kali Gusti Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan luas. Dalam artian luas itu napa? Yaitu memiliki harta. Ustaz, iki yang cuma nang dompet ono 20.000. Kira tak sedekahno 10 kali 10, apa meneh 15 kali 5.000. Ya. Nah, di sini keimanan kita diuji kali Gusti Allah. Lek kita bisa roh dalam kesempitan kok sik gelem sedekah. Apalagi ada woro-woro, Pak, ini nanti di masjid ini ada takjil. Kita masih kurang minuman, gandang cepet. Minuman butuh berapa dus? Saya akan handle minuman. Insya Allah, bukan lagi insya Allah dalam artian keraguan, tapi pasti Allah akan mengganti apa yang sudah kita keluarkan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Sudah jelas tidak akan pernah orang yang ahli sedekah, orang dermawan, orang yang suka menginfakkan hartanya tambah suwi, tambah melarat dengan Allah. Gimana? Betul wonten, nggak akan pernah. Ya. Semakin banyak yang dia keluarkan infakkan hartanya 50.000 DT, onoi 100 DT, akan ditambah. Janji Gusti Allah napa? Nah, ini dalam bab syukur tadi. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Infak niku wau awak dhewe mensyukuri atas nikmat rezeki yang kita miliki. Pisarro dalam kesempitan sampai syukuri ae nikmatnya. Ya. Sampai coba yakin ono biasa ketemu tak cemplung ae bismillahirrahmanirrahim. Mari lu gak nyekel apa Ustaz, gak apa-apa. Yakin gak sampai menit Allah akan mengganti. Nanti tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam pasti Allah mengganti. Min aina, dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari segala area yang tidak pernah kita sangka-sangka, moro-moro wong teko. Ya. Pak, niki wonten yatra kangge jenengan titip tiyang lho, itu sudah berkali-kali seperti itu. Kenapa? Karena keimanan kita yakin kali Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Lekon bersyukur maka azidannakum, ditambah syukur, tambah. Syukur sing kaya apa? Nah, kalau di sini syakartum yaitu apa? Fi'il madi yang sudah kamu lakukan dulu. Jadi lek awak dhewe melok teori ini niki insya Allah gak ono wong nang dunya niki melarat. Yakin dulu bisa. Ini teori yang sudah bakok kekal sampai yaumul kiamat. On berinfak ditambah rezeki nang Gusti Allah. Kenapa awakmu kok urip tambah sorot? Kenapa? Krana uripmu gak tahu infak. Gak tahu mbok alirno napa hartamu, gak tahu mbok kekno rezekimu nang wong liya. Akhire mampet nang awakmu dhewe. Ini teori sudah jelas, nggak mungkin kita mau mengalahkan ayat ini, nggak mungkin. Kenapa kok orang melarat? Kenapa orang susah? Ya karena niku aku teko kelakuane dhewe nggak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal janji Allah bersyukur ditambah. Kok susah pekerjaanku Ustaz? Kok cek angel koyo aku untuk rezeki gak dadi apa-apa, gak berkah. Kenapa? Krono rezeki ini gua boten dialihno nang hak kepada orang lain. Baik itu bentuk masjid, musola, yayasan, pribadi dan lain sebagainya. Ini menjadikan niat kita nanti ditambah rezeki ini kali Gusti Allah. Lalu apa lagi?
wal kadhiminal ghaiz. Jadi orang yang seperti ini nanti ketika masuk Ramadan yang harus dipersiapkan apa berikutnya itu wal kadhiminal ghaiz. Kita harus menahan hawa nafsu. Ngering nih kok, ngompet nih kok. Nafsu nih pingin awak dhewe niki nglakoni keelekan. Sampeyan ngoten. Iki wis Ramadan. Gawe apa? Lebih baik ketika Ramadan kita tidur sepanjang hari. Itu pahalane. Berarti mending nang kampus turu ae ya kan aja. Masuk itu pahala ya. Daripada oleh rasa-rasa dia. Melek motor nih jawil-jawil, mending turu ae. Ya. Aku sebenarnya kok. Dan ya tolong dan turu di panik. Kakek-kakek jalur jari Pak Warun nih, kira turu ya api daripada yang mboten ngoten iki ya. Ngono ya ngono tapi ya gak ngono carane. Maksudnya turu luwih api ketika Ramadan iku ninggalo maksiat ninggalo dosa daripada awak melek kok dadi dosa ni awak mending merem turu dadine napa pahalane awak dhewe niku maksudnya ngempet hawa nafsu daripada awak dhewe kakek pola ketika Ramadan merono mrene kakaruan mending awak dhewe mlebu kamar turu itu maksudnya menahan hawa nafsu ketika Ramadan. Nah, di situ. Jadi inilah yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Ayo kita saling berlomba-lomba mengingatkan diri kita sendiri. Ustaz, uripku kok ngene-ngene ae kaya ega berkembang. Entuk gajian ya wis ngono. Mari ngono entuk. Saya pernah berdebat dengan orang yang berteori seperti ini. Ya, saya pernah berdebat. Ya. Saya bekerja dengan orang lain gaji saya berapa? 2,5 juta gaji dia waktu itu. Ini konsultasi sebenarnya. Terus katanya kalau saya sedekah, ya, katanya kalau saya sedekah maka akan ditambah rezeki saya. Loh, bagaimana mau menambah rezeki saya? Wong tiap bulan saya cuma hanya 2,5 juta. Nah ini teorinya manusia. Ya. Bagaimana? Saya bilang rezeki itu tidak pernah kita sangka-sangka dari Allah. Bukan tambah-tambahan matematika 1 tambah 1 2. Oleh gaji kurang 1,5 juta tak lek tak sedekahno iku 50.000 ya tetep ulang ngarep 2,5 juta gaji. Nggih napa mboten? Tapi itu teorinya manusia. Hanya hitung-hitungan matematika manusia. Tapi hitung-hitungannya Allah beda lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Yaitu mang takwa itu yakin nang Allah Gusti Allah, yakin benar-benar jalani apa sing diperintah Gusti Allah, cek kon infak-infak, kon maca Quran-Quran, kon salat-salat, kon poso ya poso. Yakin kali Gusti Allah. Sedekah yakin nek iki nambah rezekiku, berkah rezekiku. Masih yo bayaran 2,5 juta, masih yo bayaran 1,3 juta, 1 juta sekalipun atau 700, insyaallah ono rezeki kalian. Kenapa? Ngalir rezeki ini tambah kali Gusti Allah. Ditambah. Iki lho makane gak ono wong donya sak donya iku sak Surabaya gak ono wong susah nek nglakoni teori ini. Paham? Ini yang harusnya kita pegang selama ini. Kenapa kok si ono wong ini? Nah, ini jadi masalah karena dia tidak seperti ini tangannya. Kenapa terjadi gini? Karena dia tidak seperti ini. Kalaupun ada orang seperti ini harus kita syukuri. Kenapa? Iku ndadekno napa rezeki ini awak dhewe ngalir. Ciri-ciri nanti ketika kita sudah mau masuk napa mau kiamat
Ya ini ciri-cirinya. Suatu saat kita sudah mau masuk kiamat, salah satu cirinya apa? Tidak ada orang yang meminta-minta lagi, bingung. Wong kabeh sak dunia iki sugih kabeh. Salah satu cirinya di sini. Ya. Jadi wong sak dunia iki wis sugih kabeh, gak ono aku jangan infak nabi. Pintu infak ini sudah tertutup. Ya. Padahal surga itu ada pintunya masing-masing. Kalau kita berpuasa, ketika kita Senin ahli puasa Ramadan, besok ketika di padang mahsyar kita itu dipanggil kali Gusti Allah. Ya shaimun, wae orang-orang yang sering berpuasa, sing seneng nglakoni poso, pakiyakumu. Mereka yang seneng puasa ini berdiri besok. Ngadeg. Sing gak seneng poso, gak nglakoni poso Ramadan, ya lungguh ae gak melok sing dipanggil. Berdiri dia. Udkhulu fi jannati. Masuklah ke dalam surga, fi babi royan. Di dalam bab royan, khusus bab pintu khusus, pintu royan yaitu khusus wong sing poso. Gampang asli mlebu surga itu. Kali amalannya. Besok ada lagi pintu apa? Bagus sholat, wong sing sering lakoni sholat. Hei, wong sing sering lakoni sholat, udah dulu melbu nang pintu sing sering lakoni sholat. Melbu meneh. Bagus sodako, hei wong sing seneng sedekah, bagus sodako, melbu pintu sing sering wong sing sering lakoni sedekah. Ada sendiri-sendiri, ada 8 pintu yang harus kita pilih. Endi awak dhewe mlebu swarga iku pintu salat yo jarang, sedekah apalagi ya. Terus poso yo ngono bolong-bolong. Ya Allah. Waya diceluk situ-situ. Ya. Sing seneng salat ngadeg, dhek sing lungguh. Sing seneng poso ngadeg, dhek sing lungguh. Sing seneng maca Quran ya dhek sing lungguh. Sampai terakhir wis gak ono karya pasti dhek bingung amalan iki apa itu kira-kira. Naudzubillah. Sing seneng skater. Ya. Pintu skater. Gak ono pintune iki ya. Sing seneng TikTok kan gak ono pintune. Ya. Jadi inilah kehidupan dunia. Laibun walahun, hanya permainan. Ya. Dan Pak Tamor dan seakan-akan nikmat, seakan-akan dunia ini milik kita, padahal nikmatnya dunia, senengnya dunia itu bagi orang kafir, senengnya akhirat itu benih bagi orang yang Islam, orang yang iman kepada Allah. Dikei saika wong kafir, ayo tak kei kok jawab tak kei, jawab suki tak kei, jawab tak kei, tapi kebahagiaan hanya cukup di dunia, tidak ada lagi tuntutan ketika di akhirat. Jadi terus ayo kita ini mulai sekarang, besok dan lusa atau pasca setelah Ramadan kita perbaiki diri kita. Ya. Semakin tahun semakin kita perbaiki, tambah umur ya tambah akeh ibadah, mulai memperbaiki diri. Itu meneh salah siji pintu rumah awak dhewe mlebu pintu siji. Bagus sedekah, paring ngomong padhek ngene. Wah. Coba padani. Padani nemen ae paring sedekah. Nggih, Gusti Allah. Kula iki katanya kok bener. Amin. Nggih, ana saksi ini mlebu tafadhol. Silakan masuk nggih. Iku saksine ono. Nggih Gusti. Jadi iku meneh dadekno awak dhewe paling enggak dalam 8 pintu kita masuk di dalam. Amin. Ya rabbal alamin. Monggo, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Nggih. Monggo, Pak Ain. Silakan. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak maju ya. Nggih. Agak maju, Pak. Saya puasa yang pernah dikatakan katanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Itu maksudnya bagaimana?
saya ingin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan. Alhamdulillah, apa maksud dari ketika orang berpuasa itu tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali ju' wal atos, ya, lapar dan dahaga saja. Apa maksudnya? Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, ya, disebutkan, ya, kalau Allah Ta'ala, yaitu apa? Setiap amalan itu semuanya itu miliknya apa? Hambaku. Dalam artian apa? Langsung dikei awak mulai sedekah di balik nang awak. Ketok. Kalau kamu sholat di balik nang wong sing ahli sholat pahalanya. Tapi yang menilai pahalanya ila saum, kecuali puasa, kecuali orang-orang yang berpuasa, ya. Wa ana ajzi bihi, kecuali orang yang berpuasa saja aku sing ngekei pahalane dewi sing menilai. Apa krana lakune wong poso niki, lakune wong sir niku napa? Rahasia. Gak ono sing iso nglakoni menilai wong iki poso apa enggak gak ngira. Ya. Dalam artian apa? Menilai orang berpuasa bukan lemes sih dhewe mlaku ketok lemes arek poso iki. Sik uli. Lo tingali. Apa ini mana? Gak ngetok-ngetok ketok poso e full iki. Aku bisa ore mie goreng. Saya semangat sampai jam 1. Jadi bukan itu. Bahkan puasa lakune wong poso iki rahasia, maksudnya napa kok sampai Allah wa ana ajzihi, mek aku tok sing ngekei pahalane wong poso. Kenapa? Karena rahasia nih wong poso itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Nek sampean salat iso dilihat wong iki ahli salat. Lumayan wong iki salat, sampean poso. Karo padahal iku mang seket mangan sego goreng ya. Karo awak dhewe. Pokoke apa? Rahasiane hanya kita dengan Gusti Allah. Sampai tadi di dalam pemahaman tadi hanya dia akan mendapatkan apa? Ju'wal atos. Lek wong poso kok sik rasa-rasa. Lek wong poso kok seneng lakoni maksiat. Ngakuni poso kok senengane napa? Sik iri dengki nang ambek tonggone, ambek dulure, ambek koncone, iku man dia hanya mendapatkan ju'wal atos. Hanya lapar dan dahaga tok. Pahalane gak entuk pahala saka Gusti Allah. Paham ini? Jadi itu bahkan orang puasa ini yang bisa menahan siapa ya? Dirinya ketika wudu sampai kumur-kumur umpama. Ustaz, waktu poso kumur-kumur saged angsal-angsal tapi makruh. Ya. Lebih baik kalau makruh dihindari. Sampai wudu karena uang itu. Ya ini namanya jual atos tadi, ya batal. Ya sampean masih bujuki bojo sampean bujuki nek sampean bapak tasik poso, Pak. Ini poso ngawur tak ketake kok enggak poso. Wong panas-panas ngene kok gak ngerti mangelek banyu wudu ya. Ya itu mang karena rahasia yang hanya tahu hanya Gusti Allah dengan diri kita. Itu. Paham ini, Pak? Ya. Ada lagi satu. Oke. Silakan. Dulu pernah ramai diucapkan oleh mantan Menteri Agama yang dulu ya. Hormatilah orang yang tidak puasa. Oh. Nah, mungkin Bapak punya maksud sendiri, saya jelaskan. Kalau kita mungkin hormati orang puasa wajar. Tapi hormati orang tidak puasa, apakah itu punya arti sendiri, makna sendiri di balik itu semua? Kadang kita ini apa?
yang biasanya al-adat niku napa diwangit saja. Sebenarnya hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kalau saya malah yang terbalik. Kenapa? Karena yang harus dihormati itu yang berpuasa. Mayoritas, minoritas harus menghormati yang mayoritas. Tidak ada istilahnya kita. Contohnya gini, saya beritahu. Sampean tadarus Quran. Nah, iya. Paham ya? Iki bulan Ramadan mayoritasnya tadarus Al-Qur'an. Nah kok moro-moro ketika tadarus Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, bumanter min sampean speaker sampean. Nggih. Paham nggih? Nggih. Akhire ana sing teko. Sampean gak ngerti waktu. Iki wayahe istirahat. Yang mana seharusnya yang dia harus apa? Menghormati yang mayoritas. Mayoritasnya umat Islam awak dhewe iki khusus bulan Ramadan tadarus. Kenapa kita harus menghormati orang yang tidak tadarus? Paham di sini ya? Ini yang kita balik. Saya bisa menilai di situ kenapa? Inilah yang dinamakan sekarang kita zamannya Ghazwul Fikr. Umat Islam ini mulai diperangi dengan apa? Bukan keimanannya, tetapi dengan pemikiran-pemikiran kita ini. Ya. Seakan-akan manusiawi, orang liberal tadi, ya, orang sosialis ya tadi, HAM dan lain sebagainya, ya. Mereka berbicara apa? Hormati orang yang minoritas. Hormati orang kita. Kalau selama ini nggak menghormati mereka ya entah, betul. Nggak perlu kita berbicara kita ini mengajari umat Islam untuk menghormati mereka. Kita ini diserang sekarang apa? Suruh menghormati mereka. Nggak usah berbicara seperti itu. Paham ini? Jadi berperang dalam pemikiran ini yang sekarang ini saya tidak menilai Menteri Agama itu orang liberal atau orang sekuler, tetapi dengan pemikiran seperti itu sudah menunjukkan apa? Menunjukkan dia termasuk golongan orang seperti itu. Paham? Jadi yang diserang sekarang itu yaitu apa? Kita ini dilemahkan dalam pemikiran kita. Contohnya kemarin speaker. Nah, masa speaker gak boleh banter-banter, ada motor Quran kalau banter-banter, diibaratkan dengan gonggongan anjing seperti itu. Halus ketika kita reaksi, muncullah akhirnya ada jawaban-jawaban pro kontra seperti itu sekarang. Ya, padahal itu muncul dari orang yang mengaku Islam sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Didol agamoi, jadi wong liberal, jadi wong sekuler, jadi wong sosialis, seakan-akan dia sendiri yang emansipasi dengan dengan non muslim dan lain sebagainya. Padahal tanpa kita diajari seperti itu, umat Islam sendiri sudah belajar itu. Toleransi itu sudah ada. Kalau bahasanya Ustadz Hasan sekarang jadi pimpinan Pondok Modern Gontor apa? Jangan ajari toleransi pada umat Islam. Jangan ajari toleransi pada orang-orang pesantren. Ya, itu. Karena kita ini sudah belajar toleransi sejak dulu. Di dalam Al-Quran pun kita suruh toleransi. Menghormati bagaimana dengan orang yang selain Islam itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini yang kita serang sekarang. Bahkan nanti muncul lagi apa? Kita harus bertoleransi dengan apa? Orang yang homo, orang yang lesbi, minoritas. Kita harus toleransi dengan orang minoritas. Salah, kebalik. Malah paham ini. Suatu saat akan seperti itu. Ini kan hak asasi manusia mereka bawa. Harus toleransi. Kasihan mereka ini kalau dikekang. Sesama jenis ini kan kasihan, itu biarkan aja.
hancur sudah. Ya. Ini yang harus kita jaga seperti itu. Paham ini? Ini maksudnya nopo awak diri saya itu diserang dengan hal seperti itu. Dibalik keadaannya dengan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah khilaf dalam perkataan. Mungkin doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.